Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda Rp500 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp19.690.793.900 paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda Rp1 miliar subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.433.485.350. Dalam kurung tanah dan Baceng Set yang terletak di Jalan Genyem Setrani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.368.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10 Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara. Total pengeluaran Rp935.827.825. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.358.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.600.000.
rupiah. 10 butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran 44.583.000 rupiah. Dengan total seluruhnya adalah 6.286.864.040 rupiah. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Muhammad Syafii Walibu dengan Fredrik Bali sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar 6.286.864.400 rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Ria Tono. Makanya ditolak dan kami akan ganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan langsung banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijal Penolaka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijal Penolaka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijal Penolaka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijal Penolaka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LTSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijal Penolaka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijal Penolaka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijal Penolaka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijal Penolaka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijal Penolaka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa
hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Pada dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitung NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitung NMB. Dasarnya apa? Pitung NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitung NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19 miliar 690 juta 793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan.
Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan majelis hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.833.485.350. Dalam kurung tanah dan Baceng Set yang terletak di Jalan Genyang Sembrani, Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.385.068.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10, Kelurahan Trigora, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran Rp935.827.825. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.358.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.935.959. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.264.000. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Paulus Sevil Walibu dengan Fredrik Bali sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.864.400 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Riyatul. Makanya ditolak dan kami akan ganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan langsung berlanjut? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau
dulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LPSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10.400 dari Pitun Enumbi. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam
Dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.690.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana Jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47.433.485.350 rupiah. Dalam kurung tanah dan bacing set yang terletak di Jalan Genyam Seberani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2.422.704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1.368.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Repri Macan Tutul 10 Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran 903.827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran 565 juta rupiah. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 494.358.632 rupiah.
6 gedung negara yang terletak di Jalan Tripores, Kota Jayapura. Total pengeluaran Rp200.331.600. 7 PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua. Total pengeluaran Rp123.693.000. 8 rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua. Total pengeluaran Rp77.361.708. 9 rumah sentuh Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Total pengeluaran Rp57.935.959. 10 butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura. Total pengeluaran Rp4,583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.286.864.040. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Yosefin Walibu dengan Fredrik Bali sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.286.864.400 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Ria Tono. Makanya ditolak dan kami akan ganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung. Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya tolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LPSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri,
tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Wijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo, ya. Jadi kita dapat membuktikan, sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10.400.000 dari Pitung NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitung NMB. Dasarnya apa? Pitung NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitung NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.790.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti,
maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan majelis hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana Jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47.483.485.350 rupiah. Dalam kurung tanah dan bacing set yang terletak di Jalan Genyang Sentani, Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2.422.704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1.385.068.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran 935.827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran 565 juta rupiah. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 494.358.632 rupiah. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran 200.331.600 rupiah. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 123.693.000 rupiah. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 77.361.708 rupiah. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 57.935.959 rupiah. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran 4.583.000 rupiah, dengan total seluruhnya adalah 6.264.040 rupiah. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa oleh Walibu dengan kredit balik sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar 6.266.400 rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Angkasapura,
Kecamatan Jayapura Utara atas nama Ria Tono. Sumpah di persidangan, makanya ditolak dan kami akan mendampingi. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung. Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijal Tono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijal Tono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijal Tono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijal Tono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LPSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijal Tono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijal Tono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijal Tono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijal Tono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijal Tono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun Enumbi. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Perlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama
melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp19.790.793.900 paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.433.485.350. Dalam kurung tanah dan kacang set yang terletak di Jalan Genyam Setrani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.385.068.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10 Kelurahan Trigora, Kecamatan Jayapura Utara. Total pengeluaran Rp935.827.825. 4.
inventaris dalam kurung truk dan crane yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entrok dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entrok, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.358.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Tripora, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.935.959. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.264.000. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Muhammad Syafir Walibu dengan Fredrik Bali sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.264.464 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Riyatul. Makanya ditolak dan kami akan ganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatonol Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatonol Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatonol Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatonol Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LTSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatonol Laka maupun Pitun NMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti.
Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Wijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Wijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Wijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Wijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo, ya. Jadi kita dapat membuktikan, sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitung NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitung NMB. Dasarnya apa? Pitung NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitung NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Perlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum.
Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp19.790.793.900 paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan majelis hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.433.485.350. Dalam kurung tanah dan macing set yang terletak di Jalan Genyang Sentani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.385.068.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara. Total pengeluaran Rp935.827.825. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.350.8.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.935.959. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.264.000. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Olusevir Walibu dengan Fredrik Bani sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim
yang terbukti nilainya hanya sebesar 6.266.464.400 rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Ria Tono. Sumpah di persidangan, makanya ditolak dan kami akan banding. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijal Tonolaka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijal Tonolaka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijal Tonolaka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijal Tonolaka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LCSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijal Tonolaka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijal Tonolaka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijal Tonolaka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijal Tonolaka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijal Tonolaka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun Enumbi. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau
Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan, Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindak pidana dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.690.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana Jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47.483.485.350 rupiah. Dalam kurung tanah dan bacing set yang terletak di Jalan
Genyem Setrani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2.422.704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1.368.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10 Kelurahan Tripura, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran 935.827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan crane yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran 565 juta rupiah. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 494.358.632 rupiah. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Tripura, Kota Jayapura, total pengeluaran 200.331.600 rupiah. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 123.693.000 rupiah. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 77.361.708 rupiah. 9. Rumah Sentuh Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 57.935.959 rupiah. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran 4.583.000 rupiah, dengan total seluruhnya adalah 6.264.040 rupiah. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Mulusefir Walibu dengan Fredrik Bali sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar 6.266.400 rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Ria Tono. Makanya ditolak dan kami akan ganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisa kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijal Penolaka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijal Penolaka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijal Penolaka menurut pertimbangan hakim mendapat
proyek-proyek. Padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LTSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun NMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo, ya. Jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Perlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB.
Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda Rp500 juta subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp19.790.793.900 paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda Rp1 miliar subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.433.485.350. Dalam kurung tanah dan macing set yang terletak di Jalan Genyang Sembrani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.385.068.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10, Kelurahan Trigora, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran Rp935.827.825. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.358.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.935.959. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya
Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.286.864.040 Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Paulus Sevil Walibu dengan Fredrik Bade sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.286.464.400 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan Es Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Ria Tono. Makanya ditolak dan kami akan mendampingi. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan langsung banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau, beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijal Penolaka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijal Penolaka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijal Penolaka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijal Penolaka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LPSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijal Penolaka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijal Penolaka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijal Penolaka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijal Penolaka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijal Penolaka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel
adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10.400 dari Pitung NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitung NMB. Dasarnya apa? Pitung NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitung NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindak pidana dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.790.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga.
Vonis yang diberikan majelis hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47 miliar 833 juta 485.350 rupiah. Dalam kurung tanah dan bacing set yang terletak di Jalan Genyang Setrani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2 miliar 422 juta 704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1 miliar 385 juta 68.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10 Kelurahan Tripura, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran 935 juta 827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan crane yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran 565 juta rupiah. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 494 juta 358.632 rupiah. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Tripura, Kota Jayapura, total pengeluaran 200 juta 331.600 rupiah. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 123 juta 693.000 rupiah. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 77 juta 361.708 rupiah. 9. Rumah Sentuk Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 57 juta 935.959 rupiah. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran 4,583.000 rupiah, dengan total seluruhnya adalah 6 miliar 286 juta 864.040 rupiah. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Mulusevi Walibu dengan Fredrik Bani sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar 6 miliar 286 juta 864.400 rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Ria Tono. Makanya ditolak dan kami akan ganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung operasi. Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya tolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi
bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LTSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun NMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka, yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun Enumbi. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Perlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.790.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana Jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47.483.485.350 rupiah. Dalam kurung tanah dan Macengset yang terletak di Jalan Genyang Seberani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2.422.704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1.385.068.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10 Kelurahan Trigora, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran 935.827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran 565 juta rupiah. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 494.358.632 rupiah. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura,
Total pengeluaran Rp200.331.600. 7 PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua. Total pengeluaran Rp123.693.000. 8 rumah koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua. Total pengeluaran Rp77.361.708. 9 rumah sentuh Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Total pengeluaran Rp57.935.959. 10 butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura. Total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.264.000. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Paulus F. Walibu dengan Fredrik Bani sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.264.400 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan Es Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Riyatono. Makanya ditolak dan kami akan banding. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau, beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LPSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli
tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo, ya. Jadi kita dapat membuktikan, sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitung NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitung NMB. Dasarnya apa? Pitung NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitung NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan bagaimana dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.790.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim.
Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan majelis hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana Jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.433.485.350. Dalam kurung tanah dan bacing set yang terletak di Jalan Genyem, Seberani, Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.368.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Retri Macan Tutul 10, Kelurahan Tripura, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran Rp935.827.825. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.358.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.935.959. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.264.000. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Mulusefir Walibu dengan Fredrik Bani sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.264.464 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura,
Kota Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara atas nama Ria Tono. Sumpah di persidangan, makanya ditolak dan kami akan banding. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung masuk. Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya tolak. Hanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LTSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun Enumbi. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Perlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.
melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana junto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47.833.408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.790.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana Jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47.433.485.350 rupiah. Dalam kurung tanah dan kacang set yang terletak di Jalan Genyang Seberani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2.422.704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1.368.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10 Kelurahan Trigora, Kecamatan Jayapura Utara,
Total pengeluaran 935.827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran 565 juta rupiah. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Total pengeluaran 494.358.632 rupiah. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura. Total pengeluaran 200.331.600 rupiah. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua. Total pengeluaran 123.693.000 rupiah. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua. Total pengeluaran 77.361.708 rupiah. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Total pengeluaran 57.935.959 rupiah. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura. Total pengeluaran 44.583.000 rupiah. Dengan total seluruhnya adalah 6.264.040 rupiah. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Muhammad Syafil Walibu dengan Fredrik Bali sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar 6.264.864.400 rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Riyatul. Makanya ditolak dan kami akan mengganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatul Nolaka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa atau pertimbangan tadi bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatul Nolaka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatul Nolaka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatul Nolaka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LPSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh
Wijatonolaka maupun Pitun NMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Wijatonolaka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Wijatonolaka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Wijatonolaka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Wijatonolaka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo, ya. Jadi kita dapat membuktikan, sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023.
Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti Rp19.790.793.900 paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp43.483.485.350 dalam rumah tanah dan macing set yang terletak di Jalan Genyang Seberani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.385.068.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Retri Macan Tutul 10 Kelurahan Tripura, Kecamatan Jayapura Utara. Total pengeluaran Rp933.827.825. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.358.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Tripura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentuk Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.935.959. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Fim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.286.804.000
Rp864.040. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Muhammad Syafii Walibu dengan Fredrik Bani sebagai pelaksana lapangan menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar 6.200.864.400 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Riyatono. Persidangan, makanya ditolak dan kami akan mendampingi. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung masuk. Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisik kepada saya tolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LTSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitun Enumbi.
tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto Pasal 65 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.790.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah,
di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar Rp47.433.485.350. Dalam kurung tanah dan bacing set yang terletak di Jalan Genyang Sembrani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran Rp2.422.704.600. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp1.368.076. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10, Kelurahan Trigora, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran Rp903.827.825. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran Rp565 juta. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp494.358.632. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp200.331.600. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp123.693.000. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran Rp77.361.708. 9. Rumah Sentok Santa Rosa yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura, Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp57.935.959. 10. Butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura, total pengeluaran Rp4.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.286.864.040. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Muhammad Syafil Walibu dengan Fredrik Bani sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.286.464 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum, bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Riyatul. Makanya ditolak dan kami akan mengganti. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau, beliau bisi kepada saya menolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijal Penolaka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan
menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatano-Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatano-Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatano-Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LPSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatano-Laka maupun Pitun NMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatano-Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatano-Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatano-Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatano-Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10.400 dari Pitun NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitun NMB. Dasarnya apa? Pitun NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitun NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan Agus Parlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar, pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah
47 miliar 833 juta 408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.790.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu, Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan Majelis Hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47.483.485.350 rupiah. Dalam rumah tanah dan macing set yang terletak di Jalan Genya Besertani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2.422.704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1.385.068.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10, Kelurahan Trikora, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran 935.827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasapura, Kecamatan Jayapura Utara, dengan total pengeluaran 565 juta rupiah. 5. Tanah Entro dalam kurung tanah dan pagar yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 494.358.632 rupiah. 6. Gedung negara yang terletak di Jalan Trikora, Kota Jayapura, total pengeluaran 200.331.600 rupiah. 7. PLN Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 123.693.000 rupiah. 8. Rumah Koya yang terletak di Koya Tengah, Muara Kami, Jayapura, Papua, total pengeluaran 77.361.708 rupiah. 9. Rumah Sentok Santa Rosa
yang terletak di Jalan Santa Rosa nomor 39 dan 40 Argapura Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Total pengeluaran Rp57.935.959. 10 butik yang terletak di Jalan Raya Abipura, Kelurahan Vim, Kecamatan Abipura, Kota Jayapura. Total pengeluaran Rp44.583.000 dengan total seluruhnya adalah Rp6.264.000. Menimbang bahwa penerimaan fee dalam bentuk pembangunan atau renovasi fisik aset-aset milik terdakwa Hulu Sefir Walibu dengan Fredrik Bali sebagai pelaksana lapangan, menurut pendapat majelis hakim yang terbukti nilainya hanya sebesar Rp6.864.400 dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Bahwa sesuai fakta persidangan dan alat bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum bahwa sebidang tanah seluas 1.525 meter persegi yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara, atas nama Riyatono. Makanya ditolak dan kami akan banding. Waktu diberikan 7 hari, kapan akan melakukan banding? Hari ini sudah langsung Ya, jadi tadi setelah saya menjelaskan kepada Bapak Lukas mengenai amar putusan, pertama beliau dinyatakan bersalah dan dihukum 8 tahun, kemudian uang pengganti 19 miliar, denda 500 dan pencabutan hak-hak tertentu. Begitu saya tanyakan kepada beliau bisi kepada saya tolak. Makanya saya sampaikan kepada majelis sesuai hak-hak terdakwa bahwa beliau menolak, karena sama-sama kita dengar tadi bahwa ketika dakwaan dahulu dibacakan itu menyangkut 3 hal. Pertama, gratifikasi 1 miliar dari Rijatono Laka. Kedua, mengenai Hotel Angkasa. Dan ketiga, gratifikasi 10 miliar dari Pitun Enumbi. Kita sama-sama sudah mendengar penjelasan bahwa, atau pertimbangan tadi, bahwa uang 1 miliar dan menurut hakim ada tambahan 6 miliar dari Rijatono Laka adalah bagian dari gratifikasi. Dasarnya apa? Karena Rijatono Laka menurut pertimbangan hakim mendapat proyek-proyek, padahal tidak ada satu saksi pun yang menerangkan bahwa proyek-proyek yang didapat oleh Pitun Enumbi maupun Rijatono Laka atas peran atau arahan dari Bapak Lukas. Ya, bahkan dalam persidangan sendiri pun mengenai proses tender itu melalui LCSE, sistem elektronik yang memang sudah dijelaskan dalam sidang. Tapi hakim berpendapat bahwa semua proyek yang dikerjakan oleh Rijatono Laka maupun Pitun RMB adalah atas arahan Pak Lukas. Itu tidak ada bukti. Yang kedua, hakim sudah sependapat dengan kami dalam pembelaan bahwa mengenai Hotel Angkasa sudah kami buktikan bahwa itu bukan punya Bapak Lukas, di mana kami menyampaikan fakta, bukti-bukti formil mengenai kepemilikan sebidang tanah adalah milik dari Rijatono Laka. Yang dalam pembelaan kami jelaskan bahwa Rijatono Laka itu membeli jauh-jauh hari sebelum Bapak Lukas menjadi gubernur. Rijatono Laka itu membeli tanah dan tanah itu sendiri tahun 1999. Sementara Bapak Lukas menjadi gubernur adalah 2013. Bahkan pembelian tanah untuk dibangun hotel itu, ya, Rijatono Laka itu membeli dari anak dari Gubernur Ishak Hindo. Ya, jadi kita dapat membuktikan sehingga dakwaan mengenai gratifikasi berupa hotel, apalagi teman-teman menyaksikan sendiri
dalam pembuktian mengenai hotel itu, jaksa KPK hanya menyatakan bahwa hotel itu punya Pak Lukas dan Pak Lukas identik dengan Jerius karena Jerius pernah foto di depan hotel. Padahal dalam pembelaan kami katakan keberadaan Jerius di depan hotel adalah karena dia sebagai kepala PUPR dan pada saat dia melewati jalan itu ada tumpukan material. Jadi kalau cara pembuktian hanya dengan foto seseorang di suatu tempat tanpa pembuktian formil dan material, maka ditolak, dan itu hakim sependapat dengan kami. Pembuktian ketiga mengenai uang 10 miliar 400 dari Pitung NMB. Tidak ada saksi yang menjelaskan. Hakim hanya mengkopi dari keterangan-keterangan penyidik bahwa uang yang 10 miliar itu dari Pitung NMB. Dasarnya apa? Pitung NMB atau Benyamin Tiku selaku stafnya Pitung NMB pernah mentransfer ke namanya Rifki Agereno. Dari Rifki Agereno ditransfer ke Tambunan, Agus Perlindungan. Tentang setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Melakukan tindakan dakwaan ke-1 pertama melanggar pasal 12 huruf A kecil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Yunto pasal 65 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menyatakan terdakwa Lukas NMB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 12 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah subsidiar pidana kurungan pengganti selama untuk membayar uang pengganti sejumlah 47 miliar 833 juta 408. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman pidana 8 tahun penjara terhadap Gubernur Nonaktif Papua Lukas NMB. Lukas NMB juga dijatuhi hukuman denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan kurungan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lukas NMB 8 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan, kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 19 Oktober tahun 2023. Majelis Hakim menyatakan Lukas NMB telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua penuntut umum. Lukas NMB terbukti melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo pasal 65 ayat 1 KUHP dan pasal 12 huruf B UU Tipikor. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti 19.690.793.900 rupiah paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila dalam waktu tersebut tidak mampu membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang jaksa untuk menutupi uang pengganti, ucap hakim. Jika harta benda tidak mencukupi menutupi uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara, sambung hakim. Majelis Hakim turut mencabut hak politik Lukas NMB selama 5 tahun ke depan. Adapun dalam pengambilan keputusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Untuk hal memberatkan, Lukas NMB dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, KKN. Selain itu,
Lukas juga dinilai bersikap tidak sopan dengan mengucapkan kata-kata tidak pantas dan makian dalam ruang persidangan. Sementara untuk hal meringankan, Lukas NMB disebut belum pernah dihukum, dalam keadaan sakit tetapi bisa mengikuti persidangan sampai akhir, dan mempunyai tanggungan keluarga. Vonis yang diberikan majelis hakim kepada Lukas NMB lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, JPU, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Di mana sebelumnya JPU KPK menuntut Lukas NMB dijatuhi hukuman penjara 10 tahun dan 6 bulan serta denda 1 miliar rupiah subsidiar 6 bulan. Tuntutan uang pengganti juga lebih rendah, di mana Jaksa KPK sebelumnya menuntut pembayaran uang pengganti sebesar 47.433.485.350 rupiah. Dalam kurung tanah dan Baceng Set yang terletak di Jalan Genyam Setrani Kabupaten Jayapura dengan total pengeluaran 2.422.704.600 rupiah. 2. Kosen Entro yang terletak di Kelurahan Entro, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, total pengeluaran 1.368.076 rupiah. 3. Rumah Macan Tutul yang terletak di Jalan Rekri Macan Tutul 10 Kelurahan Tripura, Kecamatan Jayapura Utara, total pengeluaran 935.827.825 rupiah. 4. Inventaris dalam kurung truk dan krain yang terletak di Jalan S. Condronegoro, Kelurahan Angkasa Pura, Kecamatan Jayapura Utara dengan